Pertanyaan kelima, apakah Alibaba Cloud mendukung serverless? Jawaban singkatnya adalah iya, tapi mungkin buat Anda yang belum mengenal apa itu serverless, serverless itu sendiri adalah tingkat komputasi di mana Anda hanya perlu memikirkan masalah functionnya aja gitu. Jadi kalau misalnya contohnya, mungkin yang sebelumnya kalian beli on-premise server, physical servernya, kita masuk ke ranah virtual machine gitu ya. Habis itu ada lagi namanya Docker yang mana mengurus aplikasi. Sekarang ini ada namanya serverless atau kalian hanya perlu mengurus functionnya. Untuk analogi yang lebih besar, kalian bisa berpikir bahwa physical machine ini sendiri seperti misalnya gedung gitu ya. Kalau misalnya kalian kerja di perkantoran, mungkin physical servernya ini adalah perkantoran, gedung perkantorannya itu sendiri misalnya ya. Kalau misalnya virtual machine, apa sih virtual machine? Mungkin itu lantainya atau mungkin ruangan tertentu yang kalian tempati. Jadi dengan mudah kalian bisa gunakan tempat A, dan kalau misalnya kalian nggak butuh lagi, kalian bisa pindah ke ruangan berikutnya. Dan pembayarannya pay as you go misalnya. Yang berikutnya, misalnya Docker atau container, itu mungkin lebih ke arah bendanya itu sendiri. Misalnya contohnya komputer gitu ya. Kalian bisa menggunakan komputer itu tanpa mengurus di mana gedungnya dan di mana ruangannya, misalnya kayak gitu. Yang terakhir, function compute adalah sangat functionnya itu sendiri gitu. Jadi bukan cuman masalah komputer lagi, mungkin lebih ke arah keyboard gitu istilahnya. Jadi kalian bisa memanage keyboard tanpa perlu mengurus gedungnya di mana, ruangannya apa, atau komputernya apa. Kalian nggak perlu. Kalian tinggal ngurus, oke, pokoknya kalau saya ketik ini akan terjadi di functionnya. Gitu. Jadi sangat-sangat granular perbedaannya. Di Alibaba Cloud, kita punya beberapa produk yang mendukung serverless ini. Tapi produk utama kita atau komputasinya adalah namanya function compute, yang mana kalian bisa cek juga. Jadi di function compute ini kita mendukung banyak sekali bahasa pemrograman, dan ini juga bisa di-trigger dari banyak produk-produk kita lainnya, seperti OSS, object storage-nya kita, API gateway untuk API management-nya kita, dan lain sebagainya juga. Pertanyaan ke-6, kenapa kita butuh bare metal instance? Tadi saya sempat sebutin, di Alibaba Cloud kita punya namanya Elastic Bare Metal gitu ya. Kita punya bare metal yaitu physical server, kenapa kok perlu itu? Kenapa nggak virtual machine aja? Ada beberapa kegunaan atau beberapa pengguna kita membutuhkan fitur bare metal ini. Yang pertama adalah untuk virtualisasi tertentu. Jadi untuk kalau misalnya mereka menggunakan server kita, dan itu membutuhkan virtualisasi tipe tertentu yang tidak kita support atau mungkin softwarenya tidak langsung mensupport itu, mereka punya virtualisasi sendiri, itu di mana mereka bisa menggunakan bare metal ini. Jadi mereka bisa menggunakan virtualization-nya mereka sendiri, yang mereka atur sendiri, top down istilahnya kayak gitu ya. Yang kedua adalah tentang license. Ada beberapa produk di luar sana, mungkin storage, database, atau produk-produk lainnya, yang lisensinya itu sangat terpaku ke arah physical machine-nya itu sendiri. Jadi memang dibutuhkan penggunaan spesifik dari physical machine itu dan tidak boleh berubah atau tidak boleh berpindah misalnya. Juga ada beberapa lisensi yang penggunaannya hanya terpaku pada virtual machine tertentu misalnya. Jadi menggabungkan alasan yang pertama dan yang kedua, ini bisa menggunakan bare metal-nya kita. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaannya yang tadi udah saya jawab. Kalau ada pertanyaan lagi ke depannya, Anda juga bisa hubungi kami langsung atau partner-partner kami di Indonesia. Alibaba Cloud sudah ada di Indonesia sejak awal tahun lalu, dan sekarang kita udah punya 2 data center atau 2 zones di Indonesia. Kedepannya kita akan lebih berkomitmen lagi bertumbuh bersama pengguna-pengguna kami di Alibaba Cloud. Alibaba Cloud in Indonesia for Indonesia.